Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi terbaru buat teman-teman semua yang mendaftar CPNS maupun P3K di tahun 2021 ini. Mungkin ini adalah informasi yang ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman sekalian. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan info-info terbaru setiap harinya dari channel ini, teman-teman ya. Namun sebelum lanjut, admin berpesan buat teman-teman sekalian agar jangan men-skip videonya, agar teman-teman tidak gagal dalam memahami informasi yang admin bagikan. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke info pertama dulu. Nah, di sini admin berada pada akun Twitter resmi Bapak Abi Ridwan, di mana 7 jam yang lalu beliau itu mempost di Twitternya yang kalimatnya seperti ini: mohon maaf, rencana greet and meet secara live besok dipending karena alasan teknis. Saat ini kami di PPSS BKN sedang dalam tahap akhir penjadwalan SKD atau seleksi kompetensi dasar atau seleksi kompetensi untuk P3K. Jadi SKD untuk CPNS dan seleksi kompetensi untuk P3K. 2021 ikut seleksi CASN di 462 titik lokasi di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, di sini teman-teman ya, kita dikasih bocoran bahwa seluruhnya atau tempat ya, lokasinya itu ada 462 titik lokasi di seluruh Indonesia, teman-teman ya. Nah, di sini beliau pun mengatakan mohon maaf, rencana greet and meet secara live besok dipending karena pada tanggal 20 Agustus kemarin beliau ini sudah berjanji ya, bisa dikatakan begitu teman-teman ya, berjanji akan melakukan live pada hari Senin ini, pada hari Senin tanggal 23 Agustus pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Namun sepertinya jadwal ini tertunda teman-teman ya, jadi ditunda sehingga beliau meminta maaf. Jadi ini informasi pertama yang bisa teman-teman tahu, pahami bahwa ada 462 titik lokasi di seluruh Indonesia. Nah, kita lanjut ke informasi keduanya dari Vanselnas. Nah, di sini langsung dari jpnn.com teman-teman ya. Untuk peserta seleksi CPNS 2021 dan P3K yang positif COVID-19. Nah, ini yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman kita. Bagaimana jika pada saat akan dilaksanakan tes, terus teman-teman itu ada yang reaktif atau positif teman-teman ya. Ini informasinya baru sekitar 8 jam yang lalu teman-teman ya. Ini pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjut saja ke informasinya. Seleksi CPNS 2021 dan P3K mengharuskan peserta membawa surat hasil swab antigen. Nah, di sini kita bisa garis bawahi, ini sifatnya wajib teman-teman ya. Untuk CPNS dan P3K mengharuskan peserta membawa surat hasil swab antigen. Jadi teman-teman harus ingat betul persyaratan ini teman-teman ya. Ini merupakan persyaratan tambahan. Ketentuan itu sesuai saran Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dalam rapat koordinasi panitia seleksi nasional atau Panselnas calon aparatur sipil negara 2021 untuk mencegah klaster baru penyebaran COVID-19. Jadi tujuannya teman-teman itu diharuskan membawa surat swab antigen agar penerimaan CPNS atau CASN tahun 2021 ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID, teman-teman ya. Saya hanya mengingatkan para peserta seleksi CPNS 2021 dan P3K untuk siap-siap dengan persyaratan swab antigen ini. Harus disosialisasikan dari sekarang agar peserta tidak kaget. Nah, jadi teman-teman itu sepertinya sudah tidak merasa kaget lagi jika nanti teman-teman disuruh untuk memperlihatkan surat swab antigennya, karena admin di sini sudah menginformasikannya teman-teman ya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain agar
teman-teman juga bisa siap siaga dari sekarang. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Lantas bagaimana bila ada peserta seleksi CPNS dan P3K 2021 hasil swab antigennya positif? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku Ketua Panselnas CASN punya solusinya. Menurut PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana, sama seperti tahun lalu, peserta yang terinfeksi COVID-19 masih diberikan kesempatan ikut seleksi CPNS dan P3K. Jadi teman-teman yang misalnya reaktif, yang positif, masih bisa ikut tes CPNS maupun P3K. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya dengan masalah ini. Artinya hak-hak mereka sebagai peserta tidak dihilangkan. Alhamdulillah teman-teman ya. Insya Allah mereka masih bisa ikut seleksi CPNS 2021 dan P3K. Namun tergantung dari sarana prasarana di daerahnya juga, ujar Bima Haria. Nah, jadi jika teman-teman misalnya kena COVID, terus di lokasi atau di daerah teman-teman itu atau instansi tempat teman-teman mendaftar, sarana atau prasarananya tersedia untuk peserta yang kena COVID atau positif COVID tersedia, maka teman-teman pastinya akan dimasukkan ke tempat tersebut, teman-teman ya, atau ruangan tersebut. Intinya ada ruangan khusus seperti itu teman-teman ya, untuk yang positif COVID. Oke, kita lanjut saja. Di sini masih ada informasinya. Bagi peserta yang swab antigennya positif, jadwal seleksinya nanti dibedakan. Jadi ada perbedaan jadwal teman-teman ya, bagi yang antigennya positif. Mereka akan diberikan kesempatan ikut seleksi pada sesi akhir. Jadi di sesi akhir ya, Panselnas perlu memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, termasuk peserta yang positif, untuk ikut seleksi CPNS 2021 dan P3K. Bagi para peserta seleksi CPNS dan P3K 2021, diimbau untuk terus menjaga kesehatan, menghindari kerumunan, dan melakukan aktivitas yang bisa memicu penyebaran COVID. Jadi kembali lagi kita dihimbau teman-teman ya, diingatkan oleh Panselnas tentang pentingnya kesehatan ini atau menjaga jarak seperti itu teman-teman ya, agar tidak kena COVID. Dengan menjaga kesehatan, peserta tidak akan tertunda mengikuti seleksi CPNS dan P3K begitu jadwalnya ditetapkan. Jadi seperti itu teman-teman ya, intinya di sini yaitu teman-teman itu harus menyediakan surat antigen, keterangan hasil dari antigennya teman-teman ya, hasil swabnya. Jika pun teman-teman positif, maka teman-teman masih bisa ikut seleksi. Minimal di sini dikatakan adalah ikut pada sesi akhir teman-teman ya. Tapi admin di sini berharap dan berdoa semoga saja semua peserta CPNS dan P3K tidak ada yang terkena COVID atau kena virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Dan admin berpesan juga kepada teman-teman yang lagi menonton, silahkan ketik amin di kolom komentar channel ini teman-teman ya, sebagai doa semoga kita terhindar dari virus tersebut dan seleksi CASN 2021 ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan semua pihak. Nah, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.